kabarnya? Oke guys, selamat pagi. Hari ini aku mau cerita dulu ya soal pekerjaan. Tapi mulai dari saya. Setelah saya lulus SMP, aku nggak lanjut sekolah. Yang pertama, mamaku nggak biayain saya. Yang kedua, mamaku khawatir kalau aku mukulin anaknya orang, padahal tidak. Itu karena aku dibully guys. Giliran saya lawan balik, saya disalahkan. Yang adanya tuh si pembuli malah playing victim, terus suka suka hakimin orang, apalagi menghakimi diri sendiri, suka membelain diri sendiri juga. Nah, itu yang bikin saya nggak lanjut sekolah. Tapi sebenarnya saya mau lanjut sekolah pada tahun 2020 2021, tapi sayangnya nggak jadi karena masalah ekonomi guys, pada saat COVID-19. Tapi aku lebih sukanya tuh dari tahun 2019 sih, di pertengahan tahun. Makanya tuh aku pengen lanjut sekolah di SMA 2. Tapi kata mamaku di SMA 2 memang rawan. Rawan apa ini? Apa ini? Rawan bully. Terus suka merokok diam-diam, apalagi suka mabok di luar. Itu pun dari zaman dulu sih, dari zaman tahun berapa ya? Tahun 2015 kalau nggak salah. Di era tahun 2010-an sih masih aman-aman aja. Tapi sampai sekarang ini lebih parah. Tapi pas saya sama adekku sering lewat di sekolah SMA 2 Kota Sorong, itu kondisi sekolahnya biasa saja, masih baik-baik aja sih. Makanya itu guys, dari pertengahan tahun 2020 saya pertama kali terjun ke dunia JP, berdapat penghasilan. Tapi tahun 2020 penghasilan saya masih sedikit guys. Tapi pada tahun 2021 penghasilan saya memang sedikit juga, sama dengan tahun 2020. Pas kapan ya? Oktober 2020. Itu pun pas pertama kali HP-nya kakakku hilang. Tapi yang yang hilang itu siapa? Teman gua sendiri yang suka nyolong. Mungkin ada dendam guys. Terus yang apa ya? Oh ya, aku lanjut lagi. Sudah 5 tahun aku nge-JB guys. Dari tahun 2020 sampai sampai kapan ya? Sampai bulan Juli 2025. Itu pun pas memasuki pertengahan tahun 2025. Nah, di pertengahan tahun 2025 yang lalu, aku berhenti JB guys. Karena kehabisan stok. Terus stoknya lain pada hilang guys. Yang paling parahnya yang paling apa ya? Yang paling parahnya lagi, itu sistem ML sudah diperketat lagi. Sudah dikasih tambah lagi. Karena ini guys, karena zaman sekarang banyak yang lapor ke ini guys, ke developernya, yaitu Monton. Tapi sekarang udah apa ya, udah setahun aku tiap hari disuruh guys, disuruh beli galon, disuruh beli minyak tanah, disuruh beli token listrik. Itu pun saya disuruh sama orang yang saya kenal. kalau dilihat dari kalau dilihat dari mukanya, siapa nih yang punya pedagang kecil-kecilan itu yang tinggal di rumah kos, itu mukanya kok kayak mirip ya sama sama siapa nih yang waktu dulu saya pernah beli tela-tela pisang.
Di zaman dulu itu kalau nggak salah di sini pernah jual tela-tela pisang. Sekarang jarang. Karena ini bukan era ini guys, bukan era tahun 2000 berapa ini? 2015-an. Nah, setelah saya berhenti nge-JB, saya saya terpaksa cari uang ke sana kemari. Mulai dari sosmed, mulai dari apa ya? Kerja di real life juga. Yang tadi saya bilang barusan itu, yang barusan saya bilang itu, ya anggap saja itu pekerjaan saya, kerja sampingan. Adik kelas gua aja pada kerja guys, apalagi teman sekelas gua udah pada kerja semua. Ada yang kerja, ada yang nganggur. Yang nganggur itu cuma gua doang. Padahal udah 6 tahun aku nganggur loh. Tapi banyak banget yang ngasih saran ke saya. Tapi justru gua nggak punya ijazah SMA guys. Tapi ada yang nyuruh gua ambil paket C, tapi itu pun mahal guys. Harganya setara dengan sekolah MTS. Sekolah MTS aja biayanya 3 juta lebih. Kalau ambil sekolah paket C itu harganya 3 juta. Seingat gua. Sekolah paket itu ada di Aimas guys. Jauh. Kalau mau ambil sekolah paket C itu bebas umur. Tapi ada juga yang ngasih saran ke gua kalau gua pengen sekolah di SLB. Tapi nggak bisa guys, karena ini keterbatasan usia. Kalau mau sekolah di SLB di SMA itu minimal usia berapa ya? Minimal usia 15 sampai 18 tahun. 19 tahun juga 19 tahun juga bisa. Tapi kalau tapi kalau usia 20 tahun ke atas sudah nggak bisa guys. Karena ini guys, karena guru-guru yang mengajar di SLB udah nggak terima. Beda dengan sekolah paket guys. Mau paket A, paket B, paket C, itu bebas usia. Ada juga orang tua yang dulunya nggak punya ijazah SMA saja langsung langsung sekolah paket C guys. Ada itu orang tua umur 40-an, 50-an. Ada juga umur 30-an. Kalau umur 20-an ada, tapi jarang ketemu. Tapi bukannya gue nggak mau guys, tapi uangnya dipakai buat renovasi rumah. Itu pun rumah saya sudah 10 kali renovasi. Mulai dari mulai dari penimbunan, maksudnya timbun rumah ini sampai ini guys, sampai dikasih tingkat. Makanya itu guys, dari dulu mamaku nggak peduli sama saya kalau saya mau kerja atau tidak. Sampai sekarang juga saya dihiraukan sama mamaku karena gimana, dari dulu mamaku begitu orangnya sampai sekarang. Mamaku aja orangnya tuh ngomongnya belibet guys. Pasti masa depan gua hancur guys. Kalau masa lalu udah suram, apalagi masa depan. Lihat aja guys, masa depan gua bakal hancur kalau gua kayak gini terus. Gua cuma diam di rumah, gak ngapa-ngapain. Terus gua orangnya tuh susah bergaul. Tapi bukannya gua nggak mau bergaul sama siapapun guys. Zaman sekarang di kota Sorong itu kebanyakan ini guys, kebanyakan orang-orang jahat yang muka-muka pengangguran, muka-muka mabuk. Ya ngapain gua
bergaul sama orang mabuk, orang-orang jahat. Takutnya gue salah pergaulan guys. Makanya itu gue nggak mau. Lagian juga di rumah gue cuma bantu mama gue guys. Kalau bapak udah nggak ada, udah ditanam sama warga kampung. Makanya itu guys, gue pengen kerja, tapi di sini nggak ada yang kerja pakai ijazah SMP. Kalau saya kerja dimanapun pakai ijazah SMP, gue diusir sama yang punya perusahaan. Mau terima atau enggak, ya lihat aja hasilnya. Paling juga gue disuruh pulang, atau gue bakal diusir sama yang punya toko, punya perusahaan besar, perusahaan kecil. Apalagi gue nggak bisa bawa motor guys. Bukannya gue nggak mau, cuman gue khawatirnya kalau gue bawa motor terus tabrak anaknya orang, gue disuruh denda. Bahkan berapa juta kah? Antara 2 atau 3 juta. Kalau enggak, gue dan sekeluarga diserang. Belum lagi rumah. Jangan sampai rumah gue diserang terus rumah gue dibakar. Apalagi barang-barang perabot rumah tangga saya dijarah sama orang. Apalagi zaman sekarang, OAP memang begitu orangnya. OAP dikit-dikit bakar, dikit-dikit bakar. Mau maaf ya, bukannya gue menghina. Cuma dari zaman apa ya? Dari zaman kerusuhan di tanah Papua tahun 2019, tepat pada tanggal 20 Agustus. Itu kerusuhannya lebih parah daripada apa ya? Daripada ini guys, daripada era-era tahun 50-an. Oh ya, lebih parah ini guys, lebih parah kerusuhan Mei 1998 dibanding 20 Agustus 2019 yang lalu. Sehingga saya, jangan internet terputus sampai sebulan. Kalau nggak salah sih, sebulan kah seminggu kah. Aduh ya ampun. Mani. Oke guys, udah dulu ya. Nanti gue lanjutnya part 2. Gue mau pergi dulu. Oke? Janji ya. Oke guys, saya akan lanjut yang bagian keduanya. Tadi bagian pertama ya, sekarang part kedua. Oke, karena aku sudah lama nganggur. Nganggur berapa ya? Nganggur 6 tahun. Tahun ini mau memasuki 7 tahun guys. Tapi aku bisa cari uang sendiri dengan cara yang seadanya. Tapi aku sering datang ke rumah orang, terus bilang orangnya begini, "Tante, harga lo kosong kah?" Terus orangnya bilang begini, "Ada, nih, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, pokoknya semua." Apalagi zaman sekarang tuh cari kerja emang susah. Nggak kayak dulu. Kalau dulu mah cari pekerjaan mah gampang. Kalau sekarang susah guys. Tapi 19 juta lapangan kerja itu tidak ada guys. Itu bohong. Kalian percaya sama 19 juta lapangan kerja? Sama Pak Prabowo? Dia nggak mau ngasih. Lagian juga zaman sekarang tuh orang nyari kerja susah setengah mati.
sehari-hari gue di rumah dari pagi sampai malam, gue cuma bantu orang tua, mulai dari bentar guys, mulai dari nyapu, beres-beres rumah. Beres-beres rumah tuh seperti ini guys, seperti membersihkan tempat tidur, merapikan bantal sofa, pokoknya semuanya deh. Tapi kalau untuk ngepel aku belum coba guys, aku belum pernah coba. Soalnya kalau ngepel itu kayak serba salah. Bukannya banyak alasannya, cuman apa ya? Cuman ya kayaknya gue pernah dulu, cuman ya kayaknya dulu saya pernah nyoba ngepel, tapi ngepelnya kayak kayak gimana, kayak serba salah gitu guys. Kapan ya? Kayaknya aku pernah deh di sekolah. Cuman ya udah lupa guys. Seandainya kalau seandainya kalau saya ada teman terus nawarin pekerjaan ke saya bakalan tinggal sama teman gue di sana. Tapi ini tidak. Coba lihat, adek gue aja kerja di orang. Itu pun pas dia masih sekolah. Paling adek gue bantu ini guys, bantu orang kerja di bengkel. Itu pun di bengkel Malano. Sebelumnya di bengkelnya punya teman. Sekarang di bengkel Malano. Tapi dia diupah berapa ya? Adek gue diupah 20.000 per hari. Kalau saya mah tergantung jumlah nominalnya. Misalnya 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000. Ya kadang 15, kadang 20 juga. Itu pun kalau saya disuruh beli minyak tanah. Terus gua anterin. Di apa ya? Di kompleks rumah kos yang kecil-kecil itu banyak yang nyuruh gua beli beli galon. Tapi kalau soal minyak tanah mereka beli sendiri. Kecuali 2 orang itu yang gua kenal. Lagian juga gua udah anggap satu orang yang mana ya? Kalau nggak salah ada itu anaknya namanya Fitri. Gua anggap emaknya sebagai mamaku sendiri. Nah, kalau yang penjual dagang kecil-kecilan tuh gua anggap dia ini, sebagai ini, ya sebagai ibu mertua. Canda guys. Biasa anak mantu. Lagian juga kerjaan gua di rumah tuh bukan makan berak tidur doang. Gua tiap hari ngonten. Kalau ada waktu luang. Masakan? Pokoknya sih. Mau minta sekolah. Makanya itu guys, zaman sekarang nyari kerja itu susah. Apalagi saya masih nganggur guys. Tapi maaf ya, bukannya gua orangnya gengsi guys. Cuman ya masa depan gua udah hancur. Mau gimana lagi guys? Terus gua mau kerja di mana? Kerja di orang. Orang nggak bakal mau. Ada yang mandang fisik lah, ada yang bilang itu aja cantik atau ganteng. Cantiknya jelek. Nah itu masalahnya.
Sebelumnya juga saya sudah nyari ini guys, nyari infoloker di Facebook, di Instagram juga. Tapi persyaratannya ya nggak ada tulisan ini, nggak ada tulisan ijazah SMP. Tapi kalau saya bilang orangnya, bang kalau pakai ijazah SMP bisa nggak? Pasti orangnya bilang, mohon maaf ya saya tidak terima. Nah itu masalahnya guys. Lagi juga orang mana mau punya karyawan batas pendidikannya sampai SMP. Nanti orangnya tanya saya begini, kamu nggak lanjut sekolah ya, sekolah SMA? Iya. Kalau saya bicara ke orangnya, pasti orangnya bilang begini, alah kamu banyak alasan. Bukannya banyak alasan, tapi mama gue sifatnya memang begitu, kadang netral kadang enggak. Cari apa mak? Kita lu kamu sana. Mana sapunya nih? Anu sendiri kau yang pilih mantap kemarin. Ini aku yang ambil kemarin kau pilih. Apa yang Adek gua aja bisa terbang sendiri, dan gua juga bisa jaga sendiri apa tuh? Masih kata gua, makanya juga pemalas. Kita tes masak dulu. Tiap hari gua mulu jadi beban ini guys. Ibu kabarkan jadi batu. Saya mulai tidak mulai. Coba kalau ada yang ngajakin gua kerja di mana kan gua langsung ke sana guys. Tapi gua nggak tinggal di tempat kerja. Paling ya gua masih tetap tinggal di sini. Tiap hari aku ngeliatin terus guys, berdapat penghasilan. Tapi sayangnya gua nggak dapat apa-apa. Walaupun gua rame, tapi ya lihat aja ke depannya. Gua bakalan jadi TikTok afiliat deh. Bukan hanya akunnya rame guys, tapi cara jualannya tuh kayak gimana. Nanti baru gua coba guys.
Jadi intinya bukan. Gua belum selesai guys. Di dunia percebean pada tahun 2023 sampai tahun 2025 penghasilan gua tuh banyak. Tapi gua dikenali oleh Ana JB. Cuman sayangnya gua ini gua harus terbawa sia-sia. Kenapa guys? Gua punya masalah guys, masalah ekonomi, apalagi masalah dengan kakak gua guys. Singkat saja, dari dulu penghasilan gua tuh banyak. Yang pertama, jual akun email. Yang kedua, OpenVS itu franchise. Tinggal tulis nama, terus fotoin, kirim. Jangan lupa kirim nomor dana atau nomor apapun. Terus orangnya kirim uang, udah selesai. Itu aja. Tapi saya masih ingat pertama kali aku dapat ini guys. Pertama kali aku dapat penghasilannya 500.000 per hari atau 500.000 selama 3 hari guys. 500.000 kalau nggak salah 3 hari ya, 3 hari. Saya masih ingat itu guys. Dari pas kapan ya? Dari pas tahun 2024 kalau nggak salah. Sebelumnya juga gue banyak kenalan sama anak-anak JB. Sekarang gue udah lupain semua orang. Lagi pula gue fokus ke ini. Lagi pula gue fokus menjalanin kehidupan masing-masing, ngurusin kehidupan orang, ngurusin kehidupan keluarga, ngurusin diri sendiri apa. Daripada gue ngurusin hidup orang ya gak enak sih. Jadi intinya pas di masa mendatang gue cari uang tiap hari daripada gue nganggur begini, bikin stres orang tua, bikin stres kakak sama adik. Dan gue tiap hari konten biar dapat penghasilan. Mau akun gue sepi ke rame ke, gue nggak peduli. Masa bodoh gue. Yang penting kerja nomor 1. Itu aja guys. Bener ya. Bener pergaulan gue tentang masalah kakak gue guys. Tapi nggak apa-apa kan kalau gue gibahin kakak gue sendiri. Udah tahu kakak gue sifatnya nggak akan berubah. Dari dulu pas dia sekolah di Pompes sampai sekarang dia kayak gimana ya, kayak nggak sadar diri, nggak ngaca, sifatnya nggak berubah. Bilang temannya ini tuh, bilang gua ini tuh, padahal dia juga sama saja. Lebih parah dia daripada gua. Kalau teman gua mah masa bodoh.
ada nasi, makan. Iya, makan sudah. Santai guys. Nah ini yang terakhir ya. Nah ini yang kedua. Masalah dengan kakak gua guys. Tiap hari kakak gua bertengkar terus sama mama gua. Terutama saya sama adik gua. Padahal dari dulu sifat kakak gua memang gak akan berubah. Bukannya minta maaf, sadar diri, gak ngaca. Ini lebih ke apa ya? Lebih ke nggak peduli guys dengan sifatnya. Padahal dia itu banyak dosa. Gua sama kakak gua sama-sama banyak dosa, tapi lebih parah dia sih daripada gua. Walaupun saya udah tobat, saya nggak bakal ngulanginya lagi. Macam kayak gua balik ke setelan pabrik. Tapi kakak gua memang begitu orangnya. Dari zaman apa ya? Dari zaman kapan ya? Dari zaman dia sekolah di pesantren saja, sifatnya dia udah mulai berubah guys. Kayak kelihatan nggak baik. Mungkin itu hanya mungkin dia itu kayak salah pergaulan. Dia kan bergaul sama temannya sendiri, tapi tiba-tiba sifatnya kok kayak begini ya orangnya. Padahal dari dulu kakak gue orangnya kalem, cuma sekarang dia itu kadang waras, kadang netral, kadang kadang juga gila gitu guys. Itu pun di rumah. Coba kalau di tempat kerja, coba kalau di luar. Tetangga gue pada nggak peduli guys sama kakak gue karena gimana? Tiap hari di rumah. Mungkin pikirannya tetangga saya kayak gini. Wah, wah itu dia. Saya bantu mamanya. Ternyata tidak guys. Hmm, dulu kakak gue tiap hari bergadang. Sampai sekarang masih tetap juga guys. Masih tetap bergadang. Seingat saya sih kalau bergadang itu tidak baik ya. Secara mitos, keseringan bergadang itu bikin berat badannya tambah naik. Bukannya tambah turun, malah tambah naik berat badannya. Tapi jujur ya, kakak gue tiap hari olahraga. Tapi olahraga di rumah cuman olahraga di rumah. Itu pun gak bikin badannya bagus, malah malah badannya tambah bengkak. Gak apa-apa kan kalau kakak gue tuh kena body shaming. Dari dulu juga dia begitu sama gue. Dari tahun 2021 kakak gua ditawarin pekerjaan di tempat inilah. Itu pun kerja sama kakak sepupu gua di sana pada Desember 2021. Itu pun pas awal bulan guys, dari bulan Desember 2021 sampai September 2022. Itu pun kerjanya sampai 7 bulan. 7 bulan kak. Oh ya hampir 8 bulan guys. 8 bulan mas. Oh ya hampir 9 bulan guys. Hampir 9 bulan kakakku kerja di sana. Cuman ya kerja ini guys, kerja di toko. Tapi gajinya 1 juta.
Walaupun gajinya nggak terlalu banyak, yang penting bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya dari dulu sampai sekarang kakak gue orangnya nggak bersyukur guys. Udah dikasih gaji 1 juta 2 juta, ini malah minta lebih guys. Saya masih ingat itu dari dulu kakak gue berharap banget gajinya banyak, barang 3 juta 4 juta. Berharap terlalu tinggi, terlalu overthinking ya, begitu sudah. Tapi jujur ya, dari tahun 2020 sampai tahun 2021 sudah berapa tahun ya? Sudah setahun lebih kakak gue nganggur guys. Tapi pada bulan September 2021 sampai Juni berapa ya? Sampai Juni 2000 bukan Juni. Apa ini pertengahan Juli 2024 kakak gue nganggur guys. Dia nganggur itu sudah berapa lama ya? Sudah sudah 2 tahun lebih. Tapi pada bulan Juni 2024 sorry guys. Bulan Juli 2024, tepatnya tanggal 25 ke 26 kakakku pertama kali kerja di bukan pertama kali. Kakakku kerja lagi di tempat fotokopian. Tapi jujur ya, dari dulu sampai sekarang kakak saya tuh orangnya banyak ngeluh. Baru pertama kali masuk kerja saja banyak ngeluh. Lah saya saja cari uang sendiri. Mau saya disuruh sama orang kayak saya tidak pernah ngeluh, ya. Tapi jujur ya, saya pertama kali ngeluh di sosmed guys. Itu pun pertama kali, kalau sekarang tidak. Saya nggak berani ngeluh karena gimana? Karena saya nggak malu lagi. Saya nggak mau mempermalukan diriku sendiri, apalagi mempermalukan sekeluarga. Kalau kakak gua, dia itu sengaja bikin malu orang tua, bikin malu kakak adik, apalagi bikin malu sekeluarga. Kan aku udah bilang dari dulu sampai sekarang kakak gua orangnya gitu sifatnya, kadang netral, kadang waras, kadang enggak, kadang gila juga. Makanya itu guys, kakakku sering banget dikasih tawarin pekerjaan, tapi kakakku nolak terus karena banyak alasan. Kakakku aja kurang bergaul, tapi ya dia malah ikuti teman gua, sama-sama bodoh, sama-sama tolol. Jujur ya, dari tahun 2021 sampai apa ya? Dari akhir tahun 2021 sampai sekarang kakak saya tuh sering ngeluh ke mamaku soal pekerjaan ini itu. Kalau ada masalah dengan kalau ada masalah pekerjaan, pekerjaan, ya tinggal ceritain ke orang tua saja, jangan keseringan ngeluh, ya. Saya saja kalau kerja, kalau disuruh kalau disuruh beli ini beli itu, saya tidak pernah ngeluh guys. Mau saya dikasih upah bahkan 2.000 3.000 nggak apa-apa, aku nggak pernah ngeluh sama sekali. Yang penting bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Saya tuh orangnya kalem guys. Kalau ada masalah apa-apa macam kayak gue disuruh apakah, gue diem aja. Daripada ini guys, banyak bacot sama orang tua. Kecuali kalau orangnya seumur dengan gue, ya paling gue adu mulut terus berantem. Kalau sama orang tua mah gue, tapi maaf ya, bukannya gue nggak berani, cuman gue lebih ke malu aja sih. Tapi jujur ya, dari dulu pas kakakku pertama kali kerja di toko punya kakak sepupuku, kakak saya pertama kali ngeluh ke mamaku, macam kayak kakak saya pernah dimarahin sama teman rekan kerjanya, sama kakak sepupuku. Sudah kenyang. Coba Ini dapat makan lagi dari bos. Coba dari dulu kakak saya bilang ke orangnya marah ke orangnya ini malah ngeluh kesana kemari. Kalau saya jadi kakakku, saya maki-maki tuh orangnya. Coba dari dulu coba dari dulu saya sekolah kalau udah lulus, kalau udah dapat jasa saya langsung kerja Tapi mama gua khawatir kalau gua sekolah di mana, gua kerja di mana, nanti dikiranya gua mukulin anaknya orang, seolah-olah gua tuh kayak ODGJ. Padahal gue tuh nggak gila loh. Jujur ya, saya bukan orang gila. Saya bukan pasien ini guys, bukan pasien dari RSJ yang telah kabur. Sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys, saya pindah tempat dulu. Itu pas pertama kali kakakku kerja di kakak sepupuku. Dia tiap hari ngeluh. Tapi masalahnya kakak gua tuh banyak. Cuma perkara makanan, perkara ini, perkara itu, diributin. Tapi setelah kakakku berhenti kerja di kakak sepupuku, dia tiap hari ngeluh. Ngeluh apa? Yang pertama, gajinya kurang. Kerja di orang serba salah. Ya minimal mentalnya harus kuat. Masih mending saya mental saya masih kuat. Bukan mental tempe, nggak kayak kakak gua. Mentalnya lemah. Badannya gede tapi mentalnya lemah, suka ngeluh kesana kemari. Untung dia nggak ngeluh di sosmed. Coba kalau dia ngeluh di sosmed, auto dihujat. Itu sama saja kakak gua mempermalukan dirinya sendiri. Itu yang bikin saya herannya guys. Tiap hari ngeluh kesana kemari. Dari dulu sampai sekarang. Nah, yang kedua, kakak gua kerja di tempat fotokopian. Itu pun bosnya Enci. Tapi Cindo guys, Cindo Manado. Baru kerja sebulan langsung ngeluh ke mama gua, bilang ini cerita panjang lebar sampai mulut berbusa.
Masa baru kerja sebulan saya langsung ngeluh? Kecuali kalau kakak gua kerja barang barang 2 bulan 3 bulan, ya udah ngeluh. Terserah ngeluh sepuasnya. Ini baru kerja sebulan langsung ngeluh. Itu ciri-ciri orang yang punya mentalnya kayak mental tempe. Makanya itu guys, aku sudah bilang ke kakak gua, tapi kakak gua orangnya nggak peduli guys. Dia kayak dia kayak pura-pura dengar, pura-pura apapun juga. Sampai sekarang aku udah capek bicara sama kakak gua guys. Soal ini soal itu. Coba deh mentalnya minimal harus kuat. Tapi kakak gua kalau udah ini kalau kakak gua ini terima penawaran pekerjaannya, tapi ya dia langsung gas. Tapi minusnya satu. eh tapi minusnya ada berapa ya? Bukan satu guys, dua. Jaga sifat sama mental. Dua ini yang harus dijaga. Cara apa, Mar? Bajunya. Padahal. Kok cara apa, Mar? Jahit, Bang. Coba deh kalau kakak saya udah tobat, terus nggak mengulanginya lagi. Kalau kayak gini terus, gue bakal gila di rumah ini. Dia sendiri bikin stres orang tua, apalagi gue. Adek gue aja diam. Itu berarti adik gue waras, dan gue juga waras. Kalau kakak gue kadang waras kadang enggak. Kalau ada masalah apapun ya dibiarkan aja, kayak lebih kan gak peduli dan gak penting juga. Ahmad, kau mandi Ahmad, badanmu bau sekali Ahmad. Apa belum mandi kau tidak usah kerja. Kenapa kau? Mandi malu mau tidak memakai? Ya mulai mandi. Ya astagfirullah, kamu susun sebentar. Cepat. Ini orang kita. Apalagi ini guys kakak gua, the king of pengangguran. Udah lihat kan kakak gua, tapi kalau mukanya kayaknya gua nggak perlu spill deh. Coba kalau saya spill diam-diam. Makanya itu guys, masa depan rumah tangga kita bakalan hancur. Masih mendingannya dulu sih. Kalau dulu mah masih agak mendingan, kalau sekarang perekonomian keluarga kita semakin hancur. Coba kalau apa ya? Coba kalau saya kerja sendiri, terus gue nggak bakal tinggal di sini. Palingan juga gue nggak bakal tinggal di sini guys. Kalau gue kerja terus gue tinggal terus gue ngekos di mana ke, pasti dalam hati kakak gue bahagia, ketawa sendiri, kira gila.
Tapi seingat saya pas kakakku kerja di punya kakak sepupuku, dia ngeluh terus. Tapi pas dia nganggur, dia nggak ngeluh lagi. Tapi pada awal tahun 2022 sampai sampai pertengahan tahun 2024 itu kakakku ngeluh, ngeluh terus, kayak ngeluh apa ya, kebanyakan ngeluh kesana kemari. Giliran kerja ngeluh, giliran nganggur ngeluh, semua serba ngeluh. Di mana-mana nggak ada yang ngeluh. Kalau pas masih nganggur, masih kerja, nggak ada yang ngeluh sama sekali. Nggak ada yang ngeluh sama sekali. Nggak ada yang ngeluh sama sekali, guys. Itu pun era tahun 2019. Ini sekarang tahun 2026, bukan tahun 2019. Kakak gua aja kalau udah keterima kerja langsung gas doang, bukannya siapin mental. Attitude nomor 1, malah gas doang. Itu ciri-ciri orang yang punya mentalnya lemah. Kakak gua tuh tiap hari ngeluh terus. Ngeluh terus. Apa nih? Deket-deket dengan mama gua. Seolah-olah kakak gua tuh pengen ini, guys, pengen ngumpet di ketek mama. Bentar ya, kencing dulu. Kakak gua udah berapa kali ditawarin pekerjaan saja, kayak serba nolak. Alasan ini, alasan itu. Memang dari dulu sampai sekarang kakak gua tuh kebanyakan ngeluh, kebanyakan alasan sana sini. Tapi jujur ya, kakak gua kerja di NC itu sudah ini, guys, sudah berapa nih, sudah hampir setahun, dari awal Juli 2024 sampai awal Juni 2025. Itu pun kerjanya setahun, guys. Bukan setahun, lebih ke hampir setahun. Tapi kakak gua udah ini, guys, udah apa ya? Tapi kakak gua udah ditawarin ini, udah ditawarin sama Enci. Dia kayak nolak gitu. Kenapa kakak gue nggak sekalian saja bilang ke encinya, terus cuat ke enci sekalian, maksudnya sekalian juga. Tapi kakak gue orangnya malu, guys. Orangnya malu, pura-pura waras, aslinya enggak. Tapi mentalnya kayak ini, guys, kayak mental kerupuk. Itu ciri-ciri orang gengsi. Coba kalau kakakku cerita semua ke Enci soal masalah ini, masalah itu. Tapi yang jadi masalahnya tuh, kakakku udah terlanjur mendatangi kontrak kerja selama 3 tahun. Masalahnya kan kontrak kerja
3 tahun itu masih ada di kakak gua. Masih ada itu. Ada di lemari tapi saya nggak pernah. Cuma saya nggak berani spill guys, takutnya kakak gua marah. Saya saja tiap hari sore saya disuruh beli air galon. Disuruh beli minyak tanah. Itu pun sore hari guys, kalau malamnya kadang-kadang, kalau ada waktu. Coba kalau kakak gua tuh orangnya gak banyak alasan, gak banyak ngeluh guys. Pasti kakak gua gak begitu guys orangnya. Cuman ya dari dulu sampai sekarang kakak gua tuh sifatnya sama saja dari dulu. Dari dulu masa kemendingan. Aduh silau guys. Sampai sekarang kakak gua tuh kebanyakan ngeluh, marah-marah gak jelas, kebanyakan alasan. Taunya mengganggu sesama saudara. Padahal dia tuh orangnya gak sadar diri, gak ngaca, cermin. Coba kalau kakak gua tuh orangnya kalem, baik, suka menolong. Ini tidak, lebih ke gak peduli. Kalau ada masalah apa-apa, kakak gue malah abaikan, dibiarkan. Mau orangnya mati kayak apa kek. Nah, pasti dia yang kena sasarannya. Coba kalau saya sekolah, terus saya dapat ijazah, terus saya kerja di mana-mana, mau saya merantau di mana kayak saya nggak bakal tinggal di rumah ini selama seumur hidup. Andai kalau kakakku orangnya gak bakal ngeluh. Andai kakakku orangnya gak banyak ngeluh sana kemari. Capek aku dengerin guys. Tiap hari kakak gua berantem terus sama gua. Kebanyakan ngeluh sana kemari. Padahal dia sendiri agak memberanikan diri. Coba kalau kakakku bicara sama bosnya ke dia, alasan malu, aslinya gak berani, cuma pura-pura malu doang. Coba kalau Ici datang ke sini, saya bilang ke Ici, kamu bilang ke Ici, kamu mau cari sang kakak, ada di dalam, mau bicara sama dia sudah. Kan Ici sendiri mau, kan tadi sendiri tanyain kakak gue, ya udah, kakak gue ada di dalam, temuin aja. Terus lu sama kakak gue bicara secara baik-baik. Kalau ada masalah, coba deh selesaikan masalah secara damai. Kalau kayak gini percuma saja, buang waktu, buang energi, buang suara. Aduh ya ampun, sampai sekarang kakak gua nganggur terus guys. Sampai ini guys, sampai kakakku punya uang habis guys. Habis dipakai buat belanja ini, belanja itu. Sampai sekarang uangnya masih sisa 1,5 juta guys.
itu pun duit habis i- itu pun uang ini guys, uang dari ini guys, uang dari hasil gajian di tempat kerjanya sebelum dia keluar. Cuman ya kontrak kerja kakakku masih ada sisa berapa ya, sekarang sisa 2 tahun. Kalau kakakku melanggar kontrak kerja, nah itu bikin Enci marah. Tapi bukan ibu Enci doang, bapak Enci doang yang marah. Justru itu yang jadi masalahnya. Aduh. Coba kalau kakakku nggak begini orangnya, pasti gua senang, mama gua senang, adek gua senang, kita semua senang. Kalau kakakku udah tobat, udah sadar, tapi ini tidak. Hampir mirip dengan orang ini guys, orang sakit jiwa. Dari cara omongannya saja kayak ini guys, kayak NPD itu artinya gangguan mental. Ini yang terakhir ya, ini yang terakhir. Kalau di masa mendatang kakakku kebanyakan ngeluh, ya udah terserah dia, itu urusan dia. Kalau gua, maaf ya, gua nggak banyak, maaf ya, gua tuh orangnya nggak banyak ngeluh guys, nggak banyak ngeluh, nggak banyak alasan. Ya, yang penting mentalku harus dijaga. Kalau kakak gua mentalnya lebih ke mental tempe, banyak alasan, banyak ngeluh kesana kemari. Kakakku aja pernah ngeluh ke temannya sendiri, makanya tuh temannya malu liatnya ya. Jadi terserah kakak gua mau apa sama gua, mau apa ke mau ke masa bodoh ya. Dan adek gua juga kalau libur pasti dia tiap hari kerja guys, biar dapat uang. Kalau saya juga sama, biar dapat uang juga, bukan dapat tai. Oke, udah guys, itu aja. Thank you semuanya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.